Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Mu'anam dari Universitas Ma'arif atau nama Kebumen dengan NIM OR 92053 kelas Federal Banjarnegara. Sekarang saya semester 4 di UMNU Kebumen dan sekarang kita akan menjelaskan ya peraturan pertandingan dari permainan bola tangan. Ya, teman-teman semuanya tahu permainan bola tangan itu sudah lama namun belum dikenal banyak orang. Ya, jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang peraturan permainan bola tangan, meliputi dari jumlah pemain, wasit, pelanggaran, offside, dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuki aturan yang pertama, yaitu dari aturan permainan, yaitu jumlah pemain. Dalam permainan bola tangan itu ditentukan sama seperti olahraga lainnya, tentu ada ketentuan jumlah pemainnya, yaitu 14 sampai 16 pemain dengan 7 pemain ya yang berada pada satu waktu atau pada saat pertandingan, dengan rincian 6 pemain depan dan 1 pemain gawang. Seperti itu. Untuk waktu atau alokasi pertandingan yaitu 2 babak kali 30 atau 2 kali 35 menit untuk putra, dengan istirahat 10 sampai 15 menit, dan 2 kali 20 atau 2 kali 30 menit untuk permainan pertandingan dari tim putri dengan istirahat sekitar 10 menit. Teknis permainan bola tangan, ya tentu dalam setiap permainan itu ada teknis permainannya, ya itu untuk mengatur pemain bagaimana cara permainan yang baik dan benar supaya tidak ada atau pemain tidak mendapat pelanggaran. Yang pertama yaitu bola dipantulkan, bola di bawah ya itu tidak boleh melebihi dari 3 langkah. Ya. Contohnya ketika kita megang bola 1, 2, 3, ketika sudah 3 kali langkah itu harus sudah dioper atau dipantulkan. Itu atau dioper ke teman setim. Jadi tidak boleh ketika sudah melewati 3 langkah bawa terus sampai boleh. Ya, untuk yang kedua yaitu bola tidak boleh ditahan selama 3 detik. Dalam pegangan setiap pemain bola tidak boleh ditahan selama 3 detik lamanya. Ya, pemain 5 detik ya itu sudah tidak boleh. Oke. Ya, jadi ketika membawa bola 1, 2, 3, nah itu tidak boleh. Maka harus ketika lebih 3 detik, sebelum 3 detik harus dioper atau dipantulkan. Nah, untuk yang ketiga yaitu Mas. Halo. Untuk yang ketiga teknis permainan yaitu bola boleh menyentuh semua bagian badan kecuali kaki. Nah, jadi ketika mau ngoper ya atau megang bola, itu ketika terkena bola itu boleh mengenai bagian kepala, tangan, lengan, perut, dada, punggung, paha, kecuali kaki. Nah, ketika terkena kaki maka dianggap seperti permainan sepak bola itu handsball. Berarti kalau ketika di permainan bola tangan namanya adalah skill hand. Nah, atau ya hand itulah, bukan hand itu. Aturan yang ketiga yaitu aturan gol. Ya, yang pertama yaitu bola dianggap gol ketika sudah seluruh bola melewati garis gawang. Ya, seperti ini contohnya, misal ini garis gawang, maka dianggap gol. Ketika yang seperti ini maka belum dianggap gol. Oke? Untuk yang kedua, gol yaitu ketika sudah terjadi gol maka bola dilempar dari tengah lagi. Jadi kembali ke awal permainan. Nah, seperti itu. Peraturan yang selanjutnya itu peraturan untuk seorang kiper, ya, tidak hanya
semua pemain terutama kiper itu mendapatkan satu peraturan, yaitu peraturan untuk kiper yaitu hanya boleh berada di area gawang, tidak boleh keluar dari area gawang kiper. Jadi ketika kiper keluar dari area maka dianggap pelanggaran. Lalu kiper juga tidak boleh menahan bola selama 3 detik di areanya sendiri. Nah, seperti itu. Untuk wilayah gawang yang hanya boleh memasuki adalah kiper. Ya, selain kiper baik teman setim ataupun tim lawan, ketika itu mencetak gol maka tidak boleh masuk ke area gawang. Ya, seperti itu. Untuk offset, ya offset ini sebenarnya mungkin agak rancu ya, terutama untuk saya pribadi itu kurang paham. Intinya ketika offset yaitu di pemain bertahan itu lebih dari 7 orang. Ketika lebih dari 7 orang pemain bertahan maka dianggap offset. Untuk tim penyerang yaitu lebih dari 6 pemain penyerang maka akan dianggap offset. Ini untuk mengurangi banyaknya atau menumpuknya pemain di area tersebut. Nah, untuk pelanggaran yaitu tadi memegang bola selama 3 detik, terus membuat pelanggaran seperti hal fisik, baik tackle, tamparan, dorongan dan lain sebagainya, maka itu dianggap pelanggaran. Membawa bola lebih dari 3 langkah 3 detik maka itu sudah dianggap. Ya, terima kasih, mungkin hanya seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai bola tangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.